Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Afatul Hasanah NIM 2120222 dari kelas TKMB. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas untuk UTS. Oke, langsung saja. Yang pertama itu membahas mengenai pengertian TQM. Nah, TQM atau Total Quality Management atau manajemen kualitas menyeluruh adalah strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Sesuai dengan definisi dari ICO, TQM merupakan suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, yang berdasarkan pada partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk memberikan kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota, baik dalam anggota organisasi serta seluruh masyarakat luas. TQM menurut Dan Ciampa yang dalam bukunya berjudul Total Quality a User Guide for Implementation diartikan sebagai upaya yang dijalankan seluruh organisasi untuk menetapkan dan menciptakan iklim permanen, di mana karyawan terus meningkatkan kemampuan mereka untuk menyediakan produk dan layanan yang diminta oleh pelanggan yang akan menemukan nilai tertentu. Total yang artinya menekankan bahwa departemen selain produksi, misalnya penjualan dan pemasaran, akuntansi dan keuangan, teknik dan desain, itu wajib meningkatkan operasi mereka. Kemudian untuk manajemen sendiri lebih menekankan eksekutif yang berkewajiban untuk secara aktif mengelola kualitas melalui pendanaan, pelatihan, penempatan staf, dan penetapan tujuan. Meskipun tidak ada pendekatan yang disepakati secara luas, upaya TQM ini biasanya menggunakan tools dan teknik kontrol kualitas yang dikembangkan sebelumnya, seperti Lean Manufacture, PDCA, atau Six Sigma. Untuk poin yang kedua mengenai arti penting mempelajari TQM. Mengapa sih TQM itu penting jika dipelajari? Yang pertama, dengan mempelajari TQM itu dapat penghematan biaya. Ketika diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu, TQM ini dapat mengurangi biaya di seluruh organisasi, terutama di bidang scrap, reward, layanan lapangan, dan pengurangan biaya garansi. Karena pengurangan biaya ini mengalir langsung kepada laba bottom line tanpa biaya tambahan yang dikeluarkan. TQM ini kemungkinan akan memberikan peningkatan profitabilitas yang mengejutkan. Yang kedua mengenai kepuasan pelanggan, karena perusahaan yang memiliki produk dan layanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor dan interaksinya dengan pelanggan relatif bebas dari kesalahan. Seharusnya ada lebih sedikit keluhan pelanggan. Lebih sedikit keluhan ini juga dapat berarti bahwa sumber daya yang ditunjukkan untuk layanan kepada pelanggan ini dapat dikurangi. Tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi itu juga dapat menyebabkan peningkatan pangsa pasar. Mengapa demikian? Karena pelanggan yang ada itu bisa jadi bertindak atas nama perusahaan untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Anda tentu tahu bahwa penjualan melalui word of mouth pelanggan yang puas akan lebih efektif dibandingkan upaya penjualan konvensional. Arti penting yang ketiga yaitu mengurangi cacat atau defek. TQM ini memiliki penekanan kuat pada peningkatan kualitas dalam suatu proses. Daripada memeriksa kualitas menjadi suatu proses, ini tidak hanya mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi membuatnya kurang perlu untuk memperkerjakan tim personel jaminan kualitas. Yang keempat yaitu peningkatan modal karyawan. Keberhasilan TQM yang terus-menerus dirasakan dan terbukti khususnya karena partisipasi karyawan dalam keberhasilan itu dapat mengarah pada peningkatan yang nyata dalam moral karyawan itu sendiri. Hal ini pada gilirannya mengurangi pergantian karyawan
dan karena itu mengurangi biaya untuk memperkerjakan dan melatih karyawan baru. Yang kelima, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetensi. Yang keenam, mengembangkan sistem komunikasi memadai. Dan yang ketujuh adalah dengan TQM ini kita dapat mengetahui progres itu akan selalu ditinjau. Poin yang ketiga mengenai sejarah berdirinya TQM. TQM ini bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, ketika ahli statistik yang bernama W. Edward Deming dari Amerika Serikat menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya ini banyak diremehkan oleh perusahaan dari Amerika sendiri. Kemudian, Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis stok pada statistical quality control, mengajarkan kepada mereka untuk dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. TQM ini muncul sebagai respon pada kesulitan yang membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang mengembangkan pesat tak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal dari Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari tahun 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input dalam mengembangkan dari kompetensi teknis, yang mana itu termasuk dalam pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Sebagai tambahan, TQM ini berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama pada satu pola untuk mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan secara detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka itu dapat terpenuhi dan tercapai sepenuhnya. Keperluan-keperluan ini sejauh ini sudah mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Dalil TQM telah digunakan oleh European Foundation for Quality Management yang dimodelkan pada penghargaan MBQA dari Amerika Serikat dan pendahulunya adalah Deming Prize di Jepang. Evolusi gerakan Total Quality Management dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen inilah Frederick Taylor pada tahun 1920 dengan sepakat mengangkat aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah, yaitu adanya perpisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Landasan TQM sendiri berdasar pada statistik proses kontrol atau SPC yang merupakan model manajemen manufaktur yang pertama-tama diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juran sesudah Perang Dunia Kedua guna membantu bangsa Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya yang sudah rusak. Ajaran Deming dan Juran ini berkembang terus-menerus hingga kemudian dinamakan TQM oleh US Navy pada tahun 1985. Kita ketahui bahwa TQM ini terus mengalami evolusi, menjadi semakin matang dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan dewasa ini juga berada dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dengan mengikuti ajaran Deming, Juran, dan Phillips Crosby dalam mengimplementasikan TQM itu memang perlu, tetapi belumlah cukup. Sebab TQM terus mengalami evolusi, maka dari itu diperlukannya menghayati state of the art. TQM itu juga dilakukan dengan cara mengetahui dengan berkontribusi dalam bidang manajemen dan organisasi dalam membangun TQM sebagai dimensi lain.
Kontribusi bidang tersebut merupakan satu dimensi tersendiri yang dapat disebut sebagai akar TQM. Akar TQM ini antara lain yang terdiri dari grup dinamik, organization development, socio-technical system, dan lain-lain. TQM yang sekarang dikenal ini banyak berbeda tekniknya dengan apa yang sudah dikembangkan di Jepang pada tahun 1950-an dan yang pertama-tama dikembangkan di Amerika pada tahun 1980-an. Selanjutnya mengenai tokoh-tokoh TQM. Yang pertama, William Edward Deming. Deming memiliki konsep mutu yang terdiri dari dua tingkat, yaitu multidimensi untuk memproduksi suatu produk dan memberikan jasa pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Argumen Deming yang esensial antara lain, yang pertama, mutu itu harus didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, kualitas multidimensional di mana tidak mungkin menentukan kualitas suatu produk atau jasa hanya dengan karakteristik tunggal atau agen. Dan yang ketiga, ada derajat mutu yang berbeda karena mutu pada dasarnya disamakan dengan kepuasan pelanggan itu sendiri. Tokoh TQM yang kedua adalah Joseph Juran. Menurut Juran, mutu merupakan upaya yang simultan untuk menjadi definisi tingkat 1 dan tingkat 2. Juran mendefinisikan mutu berdasarkan makna ganda, yaitu kualitas yang terdiri dari fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian itu dapat memberikan kepuasan produk dan kualitas yang terdiri dari kebebasan dari kekurangan. Adapun poin penting dari definisi mutu menurut Juran yang pertama, definisi praktis kualitas itu mungkin tidak mungkin, dan yang kedua, kualitas terkait dengan kebutuhan pelanggan dan kemampuan memenuhinya itu menunjukkan adanya kesesuaian dengan karakteristik produk yang terukur. Tokoh yang ketiga yaitu Philip B. Crosby. Menurut Crosby, mutu adalah sesuai dengan persyaratan, yang merupakan satu tingkat untuk formulasi. Hal ini ditekankan oleh Crosby dalam definisi mutu antara lain, seseorang itu harus tahu apa persyaratan dan mampu menerjemahkan persyaratan menjadi produk terukur atau karakteristik layanan. Yang kedua, itu perlu untuk mengukur karakteristik produk atau jasa sebagaimana untuk menentukan kualitas yang tinggi. Yang keempat, yaitu Kaoru Ishikawa dari Jepang. Menurut Ishikawa, mutu diartikan sebagai dua tingkatan definisi, yaitu kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Poin penting definisi mutu menurut Ishikawa antara lain, yang pertama, kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan konsumen dan persyaratan harus berubah terus-menerus. Oleh karena itu, definisi mutu itu juga akan selalu berubah. Yang keempat, harga suatu produk ataupun jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Yang kelima adalah Armand V. Feigenbaum. Menurut Armand, mutu ini diartikan sebagai produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan, di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan itu sendiri. Nah, poin penting dari Armand ini yang pertama, kualitas itu harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif. Dan yang ketiga, telah terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu itu bersifat dinamis. Poin yang terakhir mengenai
materi TKM. Adapun materi TKM yang sudah saya pahami itu sebenarnya sudah lumayan banyak, tapi saya akan mempresentasikan salah satu tema mengenai TKM sebagai peningkatan berkelanjutan dalam mengembangkan pendidikan. Perbaikan mutu ini terdiri dari perbaikan mutu secara internal dan eksternal. Tujuan utama dari perbaikan mutu internal adalah untuk membuat proses internal itu lebih ramping, yaitu dengan cara mencegah cacat dan masalah dalam proses internal yang akan mengarah pada biaya yang lebih rendah. Sedangkan perbaikan mutu eksternal itu ditunjukkan pada pelanggan eksternal, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Penerapan perbaikan berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Berdasarkan konsep perbaikan berkelanjutan yang sudah dipaparkan, maka dalam pendidikan itu terdapat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Secara umum, MBS ini merupakan paradigma pendidikan yang memberikan otonomi pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Adapun secara khusus, diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong sekolah itu untuk meningkatkan partisipasi warga sekolahnya dan masyarakat secara umum untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 51 ayat 1 yang menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah itu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Penjelasan mengenai pasal tersebut yaitu bahwa manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang mana adanya kepala sekolah, guru-guru, komite dalam sekolah tersebut. Oleh karena itu, bahwa perbaikan berkelanjutan itu harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Yang pertama, standar isi. Perbaikan ini mencakup pada materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, atau dengan kata lain, perbaikan kurikulum atau perangkat pembelajaran secara berkala. Perbaikan terkait standar isi termasuk dalam perbaikan mutu internal. Yang kedua, standar proses. Perbaikan dalam standar proses ini meliputi silabus, RPP, dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Perbaikan dalam proses pembelajaran ini juga diantaranya perbaikan strategi, metode, pendekatan, media, dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Perbaikan pada standar kompetensi lulusan ini bersifat personal terkait kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap baik spiritual maupun sosial, pengetahuan serta keterampilan. Perbaikan terkait standar kompetensi ini baik dalam perbaikan mutu eksternal karena hasil atau outcome dari lulusan yang merasakan adalah masyarakat atau pihak terkait lainnya. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Perbaikan pada standar ini bersifat personal terkait kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial bagi guru dan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi bagi kepala sekolah. Perbaikan terkait standar ini termasuk dalam perbaikan mutu internal. Yang kelima adalah standar sarana prasarana. Perbaikan bersifat fisik yang mencakup ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang perbaikannya secara berkelanjutan, yang mana hal ini merupakan dalam perbaikan mutu secara eksternal. Yang keenam adalah standar pengelolaan.
Perbaikan manajerial yang meliputi perbaikan terkait perumusan dan penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Perbaikannya meliputi perbaikan alokasi anggaran dalam rencana kerja dan anggaran secara berkala selama 3 tahun, perbaikan dokumentasi investasi, atau perbaikan pada audit biaya operasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.